Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, saat ini gladi kotor tengah dilakukan di gedung DPR MPR RI. Sementara itu, Istana bersolek jelang hari pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Ardi Lase dari gedung DPR MPR RI dan Yunia Harsari dari Istana Negara Jakarta. Saya ke Ardi terlebih dahulu. Ardi, bagaimana kondisi di gedung MPR DPR? Sudah terlihat saat ini gladi pelantikan Presiden sudah dimulai? Ya, selamat sore Virgi dan juga pemirsa. Memang benar bahwa saat ini proses gladi kotor yang dilakukan di gedung MPR DPR Republik Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Tadi Virgi dan juga pemirsa, kalau kami memantau gladi kotor ini dimulai dari iring-iring yang datang untuk memasuki lokasi nanti pelantikan Presiden maupun Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang atau pada hari Minggu. Dan tadi kalau kami melihat beberapa mobil yang datang beriringan ini bertuliskan nama negara, artinya nanti ini adalah tamu-tamu dari negara sahabat. Dan berdasarkan hasil pantauan kami, bahwa untuk ruang rapat paripurna 1 nanti yang digunakan sebagai tempat di mana nanti Prabowo Subianto maupun Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sumpah mereka ini sudah disterilkan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Artinya kami juga awak media sudah tidak diizinkan untuk masuk ke dalam untuk menyaksikan gladi kotor. Dalam rangka penyampaian sumpah Presiden terpilih maupun nanti Wakil Presiden terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang, ini akan ada rangkaian gladi yang dilakukan di mana pada hari ini 18 Oktober dilakukan gladi kotor dan besok akan dilakukan gladi bersih, yaitu tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami sudah mencoba mewawancarai PLT Sekjen MPR Siti Fauzia. Ia mengatakan bahwa untuk gladi bersih besok akan dihadiri beberapa tokoh dan ia juga berharap nanti untuk Presiden maupun Wakil Presiden terpilih bisa confirm untuk hadir untuk mengikuti gladi bersih yang dilaksanakan besok tanggal 19 Oktober 2024. Terkait dengan pengamanan, kalau kami melihat juga Virgi dan juga pemirsa, pengamanan di lokasi MPR DPR RI ini sudah diperketat, di mana sebelumnya sudah dilaksanakan apel pasukan, di mana untuk jumlah pasukan ataupun personil yang diturunkan di lokasi MPR DPR RI ini sebanyak 115.000. Dan tadi juga kalau kami melihat untuk alusista pengamanan di lingkungan gedung DPR MPR RI ini sudah disiapkan. Ini tentunya untuk mengamankan proses berjalannya pelantikan Presiden terpilih maupun Wakil Presiden terpilih. Dan terkait dengan tamu siapa saja yang akan datang besok, tadi kami sudah mencoba menanyakan kepada PLT Sekjen MPR Siti Fauzia yang mengatakan bahwa nantinya akan ada tamu negara-negara sahabat, namun belum bisa dikonfirmasi negara mana saja yang akan datang. Namun berdasarkan informasi sementara yang kami dapat, Virgi dan juga pemirsa, terdapat kurang lebih 35 negara yang akan hadir pada pelantikan Presiden terpilih maupun Wakil Presiden terpilih. Lalu kedua, tamu yang datang juga tadi kami mencoba menanyakan apakah presiden-presiden sebelumnya ini nanti akan datang pada pelantikan, dan disampaikan tadi oleh PLT Sekjen MPR bahwa beberapa sudah confirm seperti SBY akan hadir dalam pelantikan nantinya pada hari Minggu. Lalu untuk pengamanan sendiri juga disampaikan bahwa besok akan dilakukan gladi bersih dan tentunya seperti pada hari ini akan dilakukan sterilisasi di lingkungan DPR MPR RI. Artinya masyarakat tidak diizinkan masuk, begitupun awak media tidak diizinkan untuk masuk. Tentunya ini untuk keamanan nanti pada saat pelantikan Presiden terpilih maupun Wakil Presiden terpilih. Untuk sementara demikian, Virgi, kembali ke Anda di studio. Ya baik, Ardi, saya ke Yunia di Istana. Yunia, apa saja persiapan yang terpantau untuk rangkaian pisah sambut usai pelantikan di gedung parlemen?
Selamat sore Virgi dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami sebetulnya sejak beberapa pekan lalu sudah ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang dilakukan untuk mempercantik istana jelang pelantikan pada 20 Oktober mendatang atau hari Minggu besok. Kami melihat sudah ada sejumlah pengerjaan pengecatan ulang di sejumlah titik atau sudut di istana. Lalu kemudian kami melihat ada pekerja yang sudah mulai merapikan taman-taman kecil yang ada di seluruh titik di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Lalu juga ada pergantian sejumlah hal yang harus diganti seperti misalnya kaca jendela, lalu kemudian karpet dan juga bunga-bunga segar. Karena kita bisa melihat tradisi di istana jika ada acara-acara kenegaraan yang besar, pihak Sekretariat Presiden ini lebih memilih untuk menggunakan bunga-bunga segar karena ini bisa menambah nuansa dan juga wewangian sendiri di dalam ruangan yang digunakan gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan persiapan acara nanti di istana pada tanggal 20 Oktober, sebetulnya istana nanti baru akan sibuk setelah acara pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wapres terpilih di gedung parlemen. Jadi nanti akan ada upacara pisah sambut yang ini gladi kotornya sendiri ini sudah diintensifkan sejak awal pekan ini, Virgi dan juga pemirsa. Kami melihat sejak hari Senin sudah ada gladi kotor di mana ada pasukan gabungan TNI Polri yang sudah bersiap untuk melakukan gladi begitu terus berlatih di halaman Istana Merdeka Jakarta. Menarik untuk dilihat nanti seperti apa rundown dari upacara pisah sambut karena kalau kita berkaca pada 2014 Presiden SBY pada saat itu mengajak tur keliling Presiden Jokowi di halaman atau di kompleks Istana Jakarta sendiri. Kalau kita melihat sekarang pengganti dari Presiden Jokowi adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga sudah menjadi bagian dari kabinet selama 5 tahun terakhir. Apakah ini juga akan dilakukan nanti atau akan ada rundown baru, nanti kita bisa simak bersama pada hari Minggu. Namun ini upacara pisah sambut sudah dipersiapkan oleh pihak Sekretariat Presiden. Lalu kemudian juga ada simulasi dari kedatangan para tamu negara di mana pada hari yang sama di tanggal 20 pada malam hari dijadwalkan akan ada gala dinner yang ini adalah merupakan jamuan makan malam yang disiapkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto terhadap sejumlah tamu negara yang sudah bersedia hadir pada hari pelantikannya. Nah, di sini sudah dilakukan simulasi oleh para protokoler dan juga pas pampres untuk memastikan bahwa alurnya ini sudah jelas di mana nanti tamu negara akan masuk dan juga keluar pada saat akan mengikuti gala dinner di kompleks Istana Jakarta. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang jamuan bagi para tamu kenegaraan ini sebetulnya sudah dimulai sejak hari ini atau sejak sore ini, Virgi dan juga pemirsa, karena sudah ada pemimpin negara dari Jerman yang sudah hadir ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan sudah langsung disambut oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan ini akan terus datang begitu bisa dari dua lokasi baik dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta maupun juga Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kedua skema ini akan disiapkan baik itu oleh Sekretariat Presiden, Kementerian Luar Negeri dan juga pihak otorita Bandara Halim dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Nanti di setiap kedatangan dari para pemimpin negara sahabat ini akan ada upacara penyambutan begitu yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Ada juga pasukan sedikit yang nanti akan melakukan upacara penyambutan tersebut dan nanti siapa saja menteri yang akan menyambut ini akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri. Tadi disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 20 kepala negara plus 1 perwakilan negara-negara Eropa dan juga ada 13 perwakilan khusus kepala negara yang sudah mengonfirmasi kedatangannya untuk menghadiri upacara pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang. Virgi. Ya, Yunia, bagaimana dengan Presiden Jokowi sendiri? Sudah terlihatkah selesai berkemas? Iya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dupayana pada siang hari tadi, memang 1-2 hari terakhir ini Presiden merampungkan seluruh acara pindahannya begitu ya dari istana menuju ke kampung halamannya di Solo. Karena memang sejak pekan lalu begitu Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa 70% dari barangnya ini sudah dibawa kembali ke Solo itu pekan lalu dan memang dirampungkan pada 1-2 hari ini. Nah, Presiden sendiri juga sudah membawa begitu ya
ya, atau sudah memulangkan sejumlah koleksinya, baik itu dari motor koleksinya, ada 2 motor yakni jenis Kawasaki dan juga chopper yang sudah dikembalikan ke Solo, Jawa Tengah. Lalu kemudian juga ada binatang peliharaannya, karena Presiden Jokowi ini memang terkenal suka memelihara binatang begitu ya, yang dibawa selama ini dan dipelihara di Istana Kepresidenan Bogor seperti kuda dan juga kambing. Ini juga sudah dikembalikan ke Solo, Jawa Tengah. Lalu juga Presiden sendiri ini juga sudah berpamitan. Kalau kita bisa melihat ke belakang dari awal bulan ini atau sekitar tanggal 10 Oktober, Presiden sudah berpamitan dengan sejumlah pegawai yang biasa membantunya di istana. Lalu kemudian juga sudah berpamitan dengan kami, para awak media juga sudah berfoto bersama, menyampaikan terima kasih atas bantuannya selama ini. Dan untuk hari ini juga Presiden Jokowi sudah mengundang seluruh menteri kabinet, termasuk juga One Team Press dan juga sejumlah kepala lembaga untuk kemudian makan siang bersama. Dan tadi menurut beberapa testimoni dari para menteri yang ikut dalam acara makan siang, suasananya begitu akrab, santai. Presiden menyampaikan terima kasih, lalu juga menyampaikan selamat sekali lagi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan berharap agar program-program yang sudah baik ini bisa dilanjutkan, dan nanti ke depannya Presiden juga bergurau begitu ya, akan terbuka kepada siapapun yang ingin menyambanginya di Solo, Jawa Tengah. Pintu rumah dari Presiden Jokowi di Solo juga akan selalu terbuka bagi siapapun selama ini yang sudah membantunya untuk menjalankan pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Sementara demikian, Virgi, yang dapat kami laporkan dari Istana Negara Jakarta. Saya kembalikan ke Anda di studio. Ya baik, Yunia Harsari, terima kasih telah melaporkan langsung dari Istana Negara, dan Ardi Lasil langsung dari Gedung DPR MPR RI Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.